Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Qur'an hadis. Pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan belajar tentang surah At-Takasur. Surat apa? Yaitu surat At-Takasur yang merupakan surat yang ke-102 di dalam urutan di dalam Al-Quran. Baiklah, untuk yang pertama kali kita semua akan membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu adalah surat At-Takasur ayat 1 sampai ayat 8. Nanti kalian semua juga harus bisa membaca dengan baik dan benar. Selanjutnya mari kita lihat arti atau terjemah dari surat At-Takasur. Ayat 1, Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat berikutnya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan itu, yaitu perbuatan bermegah-megahan tadi. Ayat keempat artinya adalah tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang kelima artinya sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Berikutnya ayat yang ke-6. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, berikutnya setelah kita melihat daripada arti surat At-Takasur, nah nanti kalian diharapkan, Ustadz berharap kalian semua nanti bisa membaca dengan baik dan benar, dan juga harus
menghafalkannya. Jadi bisa membaca dengan baik dan benar, juga nanti kalian juga hafal daripada surat At-Takasur ini, kemudian juga bukan hafal ayatnya saja, tetapi juga hafal, yaitu artinya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghafal dengan cepat, bisa menghafal dengan baik? Di antaranya adalah yang pertama, bacalah surat At-Takasur beberapa kali sampai pelafalan daripada ayat-ayat itu benar, sampai cara melafalkannya itu betul atau benar. Yang kedua, hafalkan surat At-Takasur ayat demi ayat. Jadi misalkan ayat 1 baca sampai tuntas. Alhaakumut takasur. Nah, dan seterusnya. Setelah pelafalan benar diulang-ulang. Nah, diulang-ulang sehingga benar-benar hafal dan juga tidak lupa terhadap huruf-hurufnya, sehingga hafalannya itu bisa benar, bacaannya juga bisa benar. Nah, jadi harus dengan ini ayat demi ayat. Dari contohkan Ustaz tadi, misalkan dari ayat 1 sampai benar-benar hafal. Kemudian, kalau sudah begitu, ayat 1 misalkan sudah hafal, bacaannya sudah benar, dilanjut pada ayat yang kedua, begitu juga seterusnya sampai hafal semuanya, ayat 1 sampai ayat 8. Nah, berikutnya lakukan secara terus-menerus, insya Allah kalian akan cepat hafal. Artinya apa maksudnya? Begitu itu sudah hafal, jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah selesai. Wah, saya sudah hafal. Ini besok ditanya Ustaz, sudah bisa. Jangan hanya begitu, tetapi apa? Secara terus-menerus setiap hari dibaca, setiap saat diingat-ingat sehingga hafalannya itu tidak hilang. Hafalannya itu terus ada dalam pikiran dan hati kita semuanya, sehingga tidak bisa lepas hafalannya itu. Dan praktikkan hafalan kalian di setiap sholat 5 waktu. Jadi dibaca ketika setelah sholat Fatihah, baca surat pendek, nanti di antaranya yang dibaca adalah surat At-Takasur. Ini apa? Tujuannya adalah untuk menjaga hafalan kita agar supaya hafalannya itu tidak hilang, hafalannya itu tidak lepas dari pikiran kita. Nah, itu di antara cara menghafalkan surah At-Takasur. Anak-anak, berikutnya penjelasan tentang At-Takasur. Arti At-Takasur adalah bermegah-megahan. Jadi At-Takasur artinya bermegah-megahan. Banyak orang yang suka bermegah-megahan dan itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, surat At-Takasur itu menempati urutan surah yang ke-102. Nah, urutannya artinya setelah surat yang pertama dan seterusnya itu, untuk surat At-Takasur itu menempati urutan surat yang ke-102. Nah, berikutnya surat At-Takasur itu diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar bunyinya yang Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu surat Al-Kautsar. Jadi At-Takasur itu diturunkan setelah turunnya surah Al-Kautsar. Urutannya begitu. Yang berikutnya surat At-Takasur termasuk golongan surat Makkiyah. Kemudian karena itu disebut surat Makkiyah, itu artinya surat At-Takasur itu diturunkan di kota Makkah. Jumlah ayatnya ada 8. Dan nama At-Takasur itu diambil dari lafal ayat pertama. Alhaakumut
takasur. Nah, itu diambil dari ayat yang pertama. Berikutnya, anak-anak, kandungan daripada surat At-Takasur, bahwa surat At-Takasur itu menjelaskan bahwa banyak manusia itu terlena dengan harta karena banyak hartanya, atau bahkan mungkin ada yang kekurangan tetapi terlena dengan harta, hidupnya sibuk, disibukkan dengan hanya menumpuk harta, hanya mencari harta, sehingga lupa beribadah, lupa sholat, lupa segalanya, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara mengisahkan seperti itu. Anak-anak semuanya, bahwa agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk tidak berlebih-lebihan di dalam urusan harta. Artinya harus ada keseimbangan. Memang harta itu sangat diperlukan, tetapi kita tidak boleh yaitu berlebih-lebihan, sehingga di dalam mencari harta itu adalah sehingga sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat bahwa semua karunia yang ada, semua yang kita terima itu adalah semata hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bahwa nanti semua manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, perlu diingat anak-anak semuanya, bahwa nanti semua manusia, bahkan juga kita semuanya, nanti juga semuanya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, semuanya nanti akan dihisab, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan punya harta yang banyak, dari mana mendapatkannya, caranya bagaimana mendapatkannya, haram atau halalkah harta yang dimilikinya, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya itu digunakan untuk apa saja. Nah, misalkan nanti termasuk, nah kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan Ustaz, bahwa semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bagian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk itu harta nanti digunakan untuk apa? Misalnya itu juga ada pertanggungjawabannya. Kok ternyata itu sebagaimana dikisahkan dalam At-Takasur ini hanya digunakan untuk kesombongan, digunakan untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nanti itu termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan mendapat balasan dari apa yang telah dia lakukan. Yang berikutnya, berlebih-lebihan mencintai harta itu akan menimbulkan sifat kikir dan tidak peduli kepada orang miskin. Nah, berlebih-lebihan mencintai harta, terlalu mencintai hartanya, itu akan berakibat orang tersebut akan mempunyai sifat kikir, punya sifat bakhil. Kalau bahasa kampungnya itu cetil. Nah, bahasanya yang sering kita dengar, menjadi orang yang sangat pelit sekali. Nah, dan itu juga akan berakibat kepada tidak punya rasa peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, tidak punya rasa kemanusiaan, bahkan akan seperti itu. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kandungan daripada surat At-Takasur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka terhadap orang yang mempunyai sifat kikir, atau punya sifat bakhil, sifat pelit, sifat tidak peduli kepada
orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu Allah sangat tidak suka. Yang berikutnya, kandungan daripada surah At-Takasur, orang yang memiliki sifat kikir di akhirat akan mendapat balasan, yaitu berupa neraka jahim. Nah, itulah ancaman orang yang bersifat kikir atau orang yang suka bermegah-megahan dengan hartanya, terlalu mencintai hartanya sehingga mempunyai sifat yang kikir, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu tempatnya di neraka jahim. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya tidak menjadi golongan orang-orang yang bermegah-megahan yang kemudian menjadikan kita semuanya mempunyai sifat yang kikir. Nah, terakhir yaitu kita rangkum semuanya tadi surat At-Takasur. Yang pertama, surah At-Takasur adalah surah yang ke-102. Kemudian surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Selanjutnya surat At-Takasur mengingatkan kepada kita agar tidak bermegah-megahan dengan harta yang kita miliki, bersombong-sombongan, menyombongkan diri dengan harta yang kita miliki. Itu adalah sangat tidak baik dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berakibat orang tersebut seseorang jika memiliki sifat yang seperti itu mendapat ancaman dari Allah yang berupa neraka jahim. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang bermegah-megahan dalam urusan harta. Orang yang hanya berlomba-lomba untuk kepentingan harta, menumpuk harta, menyombongkan diri dengan harta dan seterusnya. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rangkaian tentang surat At-Takasur. Berikutnya kalian pasti tentunya juga ada tugas. Selebihnya nanti silakan dibaca di buku paketnya. Nah, tugasnya yang pertama menulis surat At-Takasur beserta artinya. Yang kedua, menghafal surat At-Takasur beserta artinya. Itu anak-anak, kalian nanti di samping bisa menulis dan juga di samping menulis, nanti kalian juga harus bisa menulis dengan baik, dengan tepat huruf-hurufnya dari surat At-Takasur. Di samping itu juga kalian harus hafal surat At-Takasur beserta artinya. Cara menghafalnya bagaimana? Tadi di depan sudah disampaikan oleh Ustadz, diantaranya dibaca terus-menerus berulang-ulang sampai benar sehingga hafalan kita semakin baik. Nah, pesan Ustadz, kita harus tetap semangat dalam kondisi yang bagaimanapun dan juga selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa kita harus rajin sholat. Nah, surat At-Takasur tadi kalau sudah hafal, dibaca juga di dalam sholat, sehingga hafalannya tidak mudah hilang, tidak mudah lupa. Maka kita harus rajin sholat dan juga salah satunya nanti juga membaca surat At-Takasur. Yang pesan yang terakhir, yaitu maksudnya pesan seterusnya dari Ustadz adalah senantiasa kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberhasilan. Kiranya itu yang bisa sampaikan Ustadz. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Perhatikan pelajaran dengan baik agar kita semuanya bisa, agar kita semuanya mampu, yaitu untuk meningkatkan belajar kita dan kita mendapat ilmu yang
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة